Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di era COVID-19 ini, Tuhan telah memelihara saya dan semua saudara, sehingga tepatnya pada hari ini, 25 Desember 2020, semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Haleluya. Walaupun secara online, Amen. tetapi kita tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita kita, terlebih hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita rayakan Natal, yaitu dengan tema Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Amen. Mari kita ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, kami dari Komisi Sekolah Minggu GBI Gracia mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Gembala dan keluarga, serta seluruh jemaat GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Kiranya damai Natal dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu Karisma mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Sekalipun Bapak Ibu dan Saudara ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita Natal di saat ini. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Raja segala Raja. Come on. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on, sama-sama tepuk tangan. Yo. Yeah. Glory. Haleluya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Boleh goyang kiri kanan, lompat sama-sama, sukacita Natal penuhi setiap hati kita. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit
Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami layak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Alam semesta
menyerahkan ibadah perayaan Natal kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Shalom, Jemaat GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Kami dari perwakilan kaum pria GBI Gracia mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita semua berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan mewakili kaum pria Karunia mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021 untuk Kepala Sidang Bapak Pujo, juga untuk Majelis Diaken dan seluruh jemaat di Karunia, Gracia, Anugerah maupun Karisma. Kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari kaum pria GBI Karisma mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya di tahun ini kita tetap kuat bersama Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini, dan kita tetap semangat beribadah pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kami dari PRB Karunia mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Sebab pada intinya dari pulau dan benua semua akan sujud dan menyembah kepada Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji-pujian dan pengagungan bagi Allah yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan, GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Kami dari DMBI Karunia mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Biarlah sesuai dengan tema kita tahun ini, Yesus datang untuk memberi kehidupan. Biarlah di tahun yang akan datang kita benar-benar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Gracia, Karunia, Karisma, dan Anugerah. Saya mewakili DMBI Gracia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kesehatan dan memungkinkan kita untuk kembali mengikuti ibadah tatap muka di tahun 2021 mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah kisah di mana membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya pemberi kehidupan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu
am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Pada suatu hari, seorang kerabat Maria dan Marta diutus menjumpai Yesus untuk mengabarkan bahwa saudara mereka yang bernama Lazarus sedang sakit keras. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar Yesus dapat segera mengunjungi Lazarus dan mendoakannya. Tuhan! Tuhan! Lazarus yang Engkau kasih sedang sakit keras. Dapatkah Engkau pergi bersamaku ke Betania, Tuhan, untuk mendoakan Lazarus? Dengarlah. Penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawanya kepada kematian. Benarkah, Tuhan? Iya, penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah, dan anak Allah akan dimuliakan. Kembalilah ke Betania dan katakan hal ini pada Maria dan juga Marta. Wow, baiklah Tuhanku. Saya pamit kembali ke Betania. Ketika utusan Maria dan Marta pulang ke Betania, maka Yesus kembali bercakap-cakap di tempat itu dengan murid-muridnya, membicarakan tentang apa yang telah dialami oleh Lazarus. Guru, mengapa engkau tidak langsung pergi bersama orang itu ke Betania dan mendoakan Lazarus yang sedang sakit? Dengarlah semua, aku sangat mengasihi Maria, Marta, terlebih Lazarus. Tapi aku putuskan kita tinggal 2 hari lagi di sini. Tetapi mengapa, Guru? Tidakkah engkau khawatir kalau Lazarus dapat mati karena penyakitnya itu? Dan itu berarti engkau terlambat untuk menolongnya. Percayalah, melalui penyakit Lazarus, anak Allah akan dimuliakan. Baik, Guru. Baik, Guru. Dua hari kemudian, Yesus memanggil murid-muridnya dan ingin membicarakan tentang sesuatu. Hei murid-muridku, marilah sekarang kita berangkat ke Betania untuk menemui Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi Guru, tidakkah kau ingat beberapa hari yang lalu banyak orang Yahudi yang ingin melemparimu dengan batu di sana? Masih maukah engkau kembali ke sana? Hei kalian, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak akan tersandung karena ia melihat terang dunia. Tetapi orang berjalan di malam hari akan tersandung sebab terang tidak ada dalam dirinya. Maaf Guru, apakah maksud dari perkataanmu itu? Sebenarnya saudara kita Lazarus sedang tidur, tapi nanti aku akan membangkitkan ia dan ia akan sembuh. Benarkah hanya tertidur, Guru? Sedangkan utusan itu berkata ia sedang sakit keras? Iya, Lazarus saat ini sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian melihat dan percaya bahwa anak Allah akan dimuliakan. Ayo segera kita berangkat ke Betania.
Baik, Guru. Mari kita pergi bersama-sama. Yang terjadi, terjadilah. Kita pergi sekarang, dan bila harus mati, maka kita semua akan mati bersama dengan Guru. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di sana tinggallah seorang yang bernama Lazarus bersama 2 saudarinya, yaitu Marta dan Maria, yang pernah menyeka kaki Yesus dengan rambutnya menggunakan minyak mur. Mendengar bahwa Yesus dan rombongan muridnya telah tiba di kampungnya, Marta segera berlari untuk menjumpai Yesus dengan wajah yang sedih dan histeris memanggil-manggil Yesus. Guru! Guru! Saudaraku Lazarus sudah 4 hari meninggal, Guru. Jika engkau datang 4 hari yang lalu, maka saudaraku tidak akan meninggal. Kenapa waktu utusanku menjumpaimu, engkau tidak langsung datang ke sini dan mendoakan saudaraku Lazarus? Marta, tenanglah. Saudaramu akan dibangkitkan lagi. Yesus, aku tahu Allah akan memberikan apapun yang kau minta, bukan? Walau sekarang Lazarus sudah mati, tapi aku percaya Lazarus akan bangkit lagi pada hari kiamat nanti. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Semua orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati. Apakah kau percaya? Ya, Guru. Aku percaya bahwa kaulah Mesias yang akan datang ke dunia. Bagus. Mari kita temui saudaramu Maria. Baik, Guru. Mari kita pergi ke rumahku untuk menjumpai Maria. Tibalah Marta, Yesus dan murid-muridnya di sebuah rumah yang dihuni Marta dan Maria. Yesus dan murid-muridnya terlihat sedang menyapa semua penduduk di sekitar rumah. Karena itu, Marta masuk ke dalam rumah untuk memanggil Maria. Maria! Maria! Ada apa, Marta? Mengapa engkau berteriak-teriak memanggilku? Maria, Guru ada di luar rumah kita dan dia mencari dan memanggilmu. Ayo mari kita temui dia. Benarkah? Iya, ayo kita keluar menjumpai Guru. Guru! Guru! Kenapa engkau tidak datang 4 hari yang lalu? Ya, Guru. Sekarang sudah terlambat, saudaraku Lazarus sudah meninggal. Dia sudah meninggal, Guru. Sudah Maria, Marta, bangkitlah. Di mana engkau menguburkan Lazarus? Tuhan, mari ikutlah dengan kami. Kami akan tunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Baik, mari kita semua ke sana. Maka tibalah mereka di tempat Lazarus dikuburkan. Di sana, Yesus melihat bahwa Lazarus dikuburkan di dalam sebuah goa yang ditutupi oleh sebuah batu besar. Ketika melihat goa tersebut, Yesus kembali menangis. Lihatlah,
Pasti Yesus sangat mengasihi Lazarus sampai ia menangis seperti itu. Iya betul. Ia yang memelekkan mata orang buta. Kenapa tidak sanggup membangkitkan Lazarus? Sudahlah, kalian jangan ribut sendiri. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Yesus sekarang. Hei kalian, angkat dan bukalah batu penutup itu. Tapi guru, kalau batu itu diangkat, maka pasti Lazarus sudah mengeluarkan bau yang tidak enak. Sebab ia sudah mati 4 hari, guru. Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hei kalian, cepat angkat dan bukalah batu penutup kubur itu. Baik, baik Tuhan. Ayo. Kita angkat. Baik. Lalu, para penduduk yang ada di situ berusaha membuka batu besar itu bersama-sama. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Hei Lazarus! Keluarlah! Setelah Yesus berteriak dan memerintahkan Lazarus untuk keluar dari goa itu, takjublah semua orang yang ada di situ. Sungguh, mereka telah melihat sebuah mujizat yang ajaib. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Lazarus keluar dengan tangan dan kaki yang masih terbungkus dengan kain kafan, dan wajahnya masih tertutup dengan kain. Marta, Maria, segera lepaskan kain kafan dari tubuh saudaramu. Bebaskan dia. Marta dan Maria yang masih terkejut segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka melepaskan kain kafan dari tubuh Lazarus. Kemudian terlihatlah bahwa Lazarus masih hidup. Ia tertawa dan meluk Maria, Marta, dan Yesus, dan bersalam-salaman dengan murid-murid Yesus. Dan para penduduk yang menyaksikan kejadian yang ajaib itu sambil bertepuk tangan. Luar biasa! Puji Tuhan! Sungguh hari ini kami melihat mujizat yang ajaib terjadi. Haleluya! Benar, barulah kami yakin bahwa Dialah Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Guru, saat ini juga kami percaya bahwa Engkaulah Mesias, dan kami akan menjadi pengikut-Mu. Haleluya! Terpujilah nama Tuhan. Sungguh, hari ini kami telah melihat anak Allah dimuliakan. Haleluya! 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 Mulai saat itu, penduduk Betania menjadi percaya pada Yesus. Jika saat ini pertolongan Tuhan seolah-olah belum datang kepadamu, ingatlah, Ia mengizinkan persoalan-persoalan terjadi agar anak Allah dipermuliakan. Sabarlah dan tenangkan hatimu. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Semua indah pada waktunya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Natal saat ini temanya adalah Yesus adalah Sang Pemberi Kehidupan. Itu sebabnya mari kita akan berdoa sebelum kita menerima sabda firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucapkan syukur terima kasih. Walaupun selamat 2020 ini, kami mengalami pergumulan karena pandemi global, yaitu virus 19. Namun kami dapat merayakan Natal pada saat ini, walaupun hanya secara online. Lihatlah seluruh jemaat-Mu
di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan hadir dan memberkati, sehingga berkat Natal turun atas setiap keluarga demi keluarga. Kini Tuhan berfirman-Lah. Sekarang kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi satu keluarga yang ada di kota Betania, yaitu 3 saudara sekandung, yaitu Maria, lalu adiknya yang bernama Marta, dan juga Lazarus saudara laki-laki mereka. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu itu Lazarus sakit keras. Saya katakan sakit keras, hampir mati saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Maria dan Marta ini mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit dan membutuhkan pertolongan jamahan daripada Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi saudaraku? Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus itu sakit, ia sengaja saudara-saudara tidak langsung datang menolong ke Betania menyembuhkan Lazarus, tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan itu sengaja tinggal di tempat dia berada saat itu, hingga dia tidak langsung pergi ke Betania, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Tentu kita berpikir begini. Bukankah dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kepada Marta, kepada Maria, dan kepada Lazarus? Tetapi kenapa? Sekali lagi, apa sebabnya? Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, saudara-saudara, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Apa sebabnya dia tidak langsung menjenguk dan menjamah kepada Lazarus yang sakit? Timbul pertanyaan, betulkah Tuhan Yesus mengasihi kepada keluarga ini? Betulkah Tuhan Yesus mengasihi kepada Lazarus sahabatnya? Saudara-saudara, ini yang patut kita renungkan bersama. Sebab kita juga berpikir sama seperti pikiran Marta Maria, saudara-saudara. Apa yang ada dalam pikiran kita? Tuhan, selama bulan Maret sampai dengan bulan Desember ini, kami menghadapi pergumulan yang begitu berat. Pandemi global, COVID-19, virus corona menyerang seluruh dunia, bahkan Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak yang meninggal dunia karena virus ini. Dan ternyata banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia, saudara-saudara. Bahkan ada di antara jemaat yang juga mengalami serangan COVID-19 ini, sehingga sempat dibawa ke rumah sakit untuk kemudian diobati dan dirawat di sana. Nah, mungkin kita bertanya,
Apa sebabnya Tuhan biarkan ini terjadi di Indonesia? Kenapa Engkau tidak langsung menghentikan COVID-19 ini? Sehingga virus ini lenyap dari bumi, lenyap daripada Indonesia pada khususnya. Nah saudaraku, kenapa Tuhan berdiam diri? Bukankah seluruh gereja, bukan hanya di Indonesia dan di seluruh dunia sudah berdoa, oh Tuhan tolong hentikan virus ini. Tetapi apa sebabnya sampai Desember ini COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Nah saudaraku yang kekasih, tolong dengar baik-baik. Sepertinya saudara-saudara, Yesus tidak mengasihi kepada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi tidak demikian saudara-saudara. Sebetulnya Tuhan mengasihi kepada mereka. Hanya saja Dia ingin menjadikan hal ini terjadi supaya pekerjaannya dinyatakan demi kemuliaan nama Bapa di sorga. Supaya semua orang tahu siapa itu Yesus yang telah datang ke dunia. Dan supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di antara banyak manusia pada waktu itu. Nah saudaraku yang kekasih, jadi janganlah kita mengukur kasih Allah itu hanya dengan hal-hal yang cetek saja. Misalnya dengan mengukur, wah saya kok tidak diberkati. Coba kalau saya kaya raya, oh itu bukti Tuhan mengasihi kita. Jangan diukur kasih Allah itu dengan materi, dengan kekayaan. Jangan diukur kasih Allah itu, wah kalau saya sehat walafiat ya, tidak mengalami COVID-19, berarti Tuhan mengasihi kita. Jangan diukur kasih Allah itu hanya dengan sehatnya atau tidaknya kita. Jangan diukur dengan hal, waduh kalau bisnis saya lancar semuanya ya. Apalagi pandemi global ini, banyak yang bisnisnya hancur dan ambiar. Tetapi apa sebabnya kok saya mengalami pergumulan yang begitu berat? Coba kalau bisnis saya lancar, itu berarti Tuhan mengasihi kepada saya. Jangan ukur kasih Allah itu hanya dengan kelancaran bisnis. Juga oleh karena berkat, juga oleh karena mujizat saudara-saudara. Jangan ukur itu, tetapi tolong dengar. Ukurlah apa tujuan Tuhan dengan segala hal yang kita alami. Apa maksud dan rencana Allah? Apa hikmahnya? Karena Dia membiarkan hal ini terjadi, COVID-19 semakin merajalela. Apa hikmahnya semuanya ini? Itu yang harus kita pikirkan. Nah saudaraku yang kekasih, barulah 4 hari kemudian Yesus datang menjenguk Lazarus di kota Betania. Tetapi apa daya, 4 hari yang lalu juga Lazarus sudah meninggal dunia. Ya, jelasnya Lazarus sudah mati. Dan sudah dikuburkan 4 hari yang lalu. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saudara-saudara, keterlambatan Yesus itu dipertanyakan kepada Yesus sendiri. Dipertanyakan. Nah saya akan bacakan beberapa ayat ini. Yohanes 11 ayat yang ke-21, saudara tolong dengar baik-baik ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, perhatikan kalimat ini. Sekiranya engkau ada di sini, artinya apabila 4 hari yang lalu engkau ada di sini, waktu itu Lazarus lagi sakit keras, maka dia tidak akan mati. Tetapi dia sudah mati 4 hari yang lalu sudah dikuburkan. Kenapa engkau terlambat? Nah, itu cetusan daripada Marta. Mari sekarang kita melihat ayat yang ke-32 saudara-saudara. Berbunyi demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang dikatakan oleh Marta juga dikatakan oleh Maria, saudara-saudara. Jadi artinya, kenapa engkau terlambat? Coba kalau 4 hari yang lalu engkau ada di sini. Wah, kan saudaraku tidak akan mati. Tetapi kenapa 4 hari kemudian dia sudah dikuburkan? Engkau baru datang Tuhan. Nah bukan hanya Marta dan Maria. Tetapi juga kita lihat orang-orang Yahudi. Kita melihat ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37.
Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Orang banyak, yaitu orang-orang Yahudi, saudara-saudara, mereka juga mempertanyakan, loh katanya mengasihi kepada keluarga itu, tetapi kok Lazarus sudah mati, ya kenapa nggak datang 4 hari yang lalu? Nah oke, kalau dia datang sekarang, apakah dia punya kuasa emangnya untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Nah kalimat-kalimat ini muncul dari kebanyakan orang. Nah saudaraku yang kekasih, perhatikan ya perkataan katanya, sekali lagi katanya. Bukankah kadangkala kita juga berkata sama? Ya, mungkin tidak keluar dari mulut bibir saudara lewat suara yang jelas, tetapi mungkin di dalam hati saudara mengatakan katanya Tuhan mengasihi kepada saya. Loh, lah kok saya terkena COVID-19. Sampai-sampai saya punya nafas ini sesak, sakitnya bukan main kalau nafas. Lalu saya kehilangan penciuman. Ya, nggak rasa apa-apa. Juga saya punya perasaan di lidah ini. Makan apapun nggak ada rasanya, hilang rasa. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Nah, orang lain mengatakan, kenapa di saat pandemi global ini, usaha saya, toko saya, warung saya, ampun dah kok sepi. Katanya dia mengasihi kepada saya, kok dibiarkan saya menderita? Saudaraku, jangan kita berkata katanya, ya. Nah, Yesus tidak pernah terlambat, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena waktu itu ciptaan Tuhan. Dia tunduk kepada Sang Pencipta. Karena itu di dalam Yesus Kristus tidak ada istilah terlambat, saudara-saudara. Ya, hari kemarin, hari ini, bahkan besok itu adalah hari Tuhan. Tidak ada unsur terlambat bagi Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, saya ingat di dalam Mazmur pasal 73. Pemazmur sempat ragu-ragu akan kasih Tuhan. Apa sebabnya? Karena pemazmur melihat orang-orang yang jahat, loh, lah kok mereka malah sehat-sehat, badan mereka kok gemuk, ya, kok mereka diberkati. Tetapi kenapa kok saya, ini pemazmur mengatakan, tidak mengalami hal yang seperti itu. Kok saya menderita? Loh, mereka yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kok tidak mengalami kesusahan? Kok hartanya semakin bertambah-tambah? Lah, aku, nah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca dalam Mazmur 73 ayat 14, pemazmur mengatakan begini, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Coba saudara-saudara, sementara orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan, orang yang jahat, mereka sehat-sehat, gemuk-gemuk, diberkati, bisnisnya maju. Tetapi pemazmur mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Betulkah demikian, saudara-saudara? Nah, saudara bisa berpikir masing-masing dan mengoreksi diri. Lalu kemudian di dalam Mazmur 73 ayat 13, pemazmur mengatakan begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. Nah, pemazmur sampai mengatakan sia-sia kalau demikian. Aku mempertahankan hati yang bersih. Aku mempertahankan supaya tidak bersalah, supaya tidak berdosa. Saya tanya kepada saudara, selama bulan Maret sampai bulan Desember kita merayakan Natal ini, adakah di antara saudara yang mengatakan dalam diri saudara, wah sia-sialah kalau begitu saya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan biarkan saya? Kenapa dia tidak langsung menolong kepada saya? Sekarang ini kita merayakan Natal, saudara-saudara. Kita mesti mengingat kembali firman Allah mengatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya, dunia ini bukan buminya,
bukan alam semestanya, tapi dunia ini adalah manusia, yaitu saya dan saudara. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengingatkan kepada saudara, kita merayakan hari Natal, kita diingatkan Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Itu sebabnya kita mesti percaya kepadanya. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam mengatasi keraguan-raguannya terhadap kasih Allah? Nah, saudaraku, dalam Mazmur 73 ayat 17 dikatakan begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini kuncinya, saudara-saudara. Pemazmur akhirnya dalam mengatasi keraguan-raguannya terhadap kasih Allah, apa yang dia kerjakan? Dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia masuk ke bait suci. Nah, apa yang dia kerjakan? Dia memperhatikan kesudahan daripada dirinya. Dia memperhatikan kesudahan daripada seluruh umat manusia. Dia merenung apa arti kehidupan. Siapa yang berkuasa atas kehidupan manusia? Itu yang dia pikirkan. Itu yang dia renungkan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu puji Tuhan, hasilnya apa? Mata rohani daripada pemazmur ini dibukakan oleh Tuhan, lalu dia sadar. Nah, kesadarannya kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka, mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Mata rohani pemazmur dibukakan. Dia tadi mikir, loh, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Lah kok mereka sehat-sehat ya, lah kok gemuk-gemuk ya, lah kok mereka kaya-kaya ya, lah kok hartanya semakin bertambah. Ternyata itu hanya kelihatan di depan mata secara sepintas selalu. Apa sebabnya? Pemazmur matanya dibukakan. Orang-orang yang jahat ini, saudara-saudara, dia berdiri di atas tempat yang licin sekali. Di tempat yang licin sekali. Bergerak sedikit langsung jatuh. Udah, saudara-saudara. Habislah dia. Nah, apa yang saudara lihat orang-orang lain? Kok mereka lebih kaya? Kok mereka lebih berbahagia? Kok mereka lebih diberkati? Kok aku tidak? Itu tipuan daripada iblis, saudara-saudara. Karena mereka mengalami ketidakkebahagiaan, karena mereka mengalami ketidakadanya kepastian. Sedikit bergerak saja, langsung mereka jatuh. Lihatlah saudara-saudara, orang-orang yang korupsi, kemudian tertangkap basah oleh KPK. Nah, ketika belum tertangkap, waduh, mereka punya uang banyak sekali. Kenapa? Hasil korupsi. Belanja begini begitu, begini begitu, begitu begini. Waduh, luar biasa, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Begitu ketangkap basah, langsung semua harta bendanya disita oleh pemerintah. Lalu dia memakai yaitu jaket yang berwarna oranye, tangannya diborgol. Emang bahagia kalau begitu? Makanya jangan cemburu kepada mereka. Renungkan baik-baik, saudaraku. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Kelihatannya kita menderita, tapi sebetulnya tidak. Apa sebabnya? Karena Tuhan menyertai saya dan menyertai saudara. Kemudian saudaraku yang selanjutnya, Tuhan ingin menyatakan rahasia kehendaknya. Tuhan menyatakan apa rencananya. Sehingga tadi kita mengatakan, waduh kayaknya Tuhan terlambat. Tidak, saudara-saudara. Nah, akhirnya saudara-saudara, mata Maria dan mata daripada Marta, orang-orang Yahudi juga dibukakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dengan cara bagaimana? Tuhan dibawa oleh mereka ke kuburan di mana Lazarus itu dikuburkan.
Nah, jangan saudara pikir kuburannya itu seperti di Indonesia, ya. Yang namanya kuburan itu orang menggali tanah, lalu kemudian memasukkan mayatnya ke dalam tanah, lalu kemudian ditimbun. Oh tidak. Kuburan Lazarus itu dari gua, saudara-saudara. Nah, gua yang kosong, saudara-saudara, itu mayat Lazarus itu ditaruh di dalamnya, ya, di alas satu batu sebagai tempat untuk dia bisa membaringkan dirinya, ya, ditaruh di atas batu, kemudian pintu gua itu ditutup rapat dengan batu yang besar. Nah, itu adalah kuburan daripada Lazarus. Saya sudah beberapa kali dengan rombongan mengunjungi kuburan Lazarus, ya. Saya masuk, ya, ke dalam gua tersebut, ternyata ada turun ke bawah. Jadi ada batu yang disusun seperti tangga turun ke bawah, lalu turun ke bawah lagi. Nah, di situ ada ruangan yang bisa memuat satu orang untuk membaringkan diri begini. Disitulah Lazarus dikuburkan. Saudara tahu, 4 hari yang lalu mayat itu sudah ditaruh di situ. 4 hari di dalam kuburan. Apa artinya? Saudaraku, semua kehidupan di dalam tubuh Lazarus sudah mati, sudah berhenti. Apa yang terjadi? Bau busuk sudah mulai merajalela. Ya, itu sebabnya saudaraku, secara akal manusia yang sehat, secara otak manusia yang sehat, tidak akan mungkin mayat yang sudah 4 hari itu hidup kembali. Tetapi saudaraku, kita punya tema adalah Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Oh haleluya. Nah, beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus di mana saudara berada masing-masing di rumah. Itulah Tuhan saya, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, sang pemberi kehidupan. Ya, saya bacakan saudaraku dalam Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Waduh saudaraku, ini apa yang dikatakan oleh Marta itu menurut logika ini memang ya wajar, benar. Sudah berbau Tuhan. 4 hari yang lalu dia dibaringkan di situ. Mau ngapain lagi? Saudaraku, atas dasar perkataan Marta ini saudara-saudara, seolah-olah Marta mengatakan, mustahil, tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi, saudaraku. Banyak manusia yang mengatakan seperti Marta, mana mungkin ada pertolongan, sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Tetapi sekali lagi, tema kita adalah Yesus sang pemberi kehidupan. Percayalah kepadanya, maka mujizat akan terjadi. Nah saudaraku yang kekasih, langsung dalam Yohanes 11 ayat 43 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Waduh, ketika saya baca ini ayat merinding, saudara-saudara. Inilah Yesus, firman yang hidup. Di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah Allah. Nah saudaraku, dan firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu dikatakan dalam Yohanes pasal 1, telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi Yesus adalah firman yang hidup, saudara-saudara. Ketika itulah maka firman yang hidup, Yesus mengatakan, hai Lazarus, marilah keluar. Ayat 44 dikatakan begini, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah saudaraku, hanya dalam waktu detik saja, bukan jam, hanya dalam waktu detik saja ketika Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Langsung kehidupan daripada firman yang hidup itu memenuhi jasad daripada Lazarus, langsung dia hidup kembali. Loh, 4 hari sudah mati, hanya dalam detik langsung bangun. Dokter paling hebat di dunia mana yang bisa berbuat itu? Tidak akan ada.
Tetapi Yesus adalah dokter di atas segala dokter, saudara-saudara. Dia adalah sang pemberi kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga dengan perkataan Yesus, Lazarus hidup kembali. Bayangkan saudaraku, itu kuburan Lazarus itu kan gua turun, baru di situ dia. Nah, sedangkan mayatnya pada waktu dibaringkan di situ itu dikasih kain kapan, ya ditali seperti begini. Bagaimana dia bisa keluar, saudara-saudara? Dia keluar naik tangga begini, 2 kali terap kan, naik tangga begini, saudara-saudara. Wow. Langsung ketika dia ada di depan mulut gua, orang terperangah semua. Wah, ampun dah. Mayat kok bisa jalan sendiri? Tuhan katakan, lepaskan kain-kain kapan yang mengikat akan dia. Dan juga kain peluhnya lepaskan. Begitu dilepas, saudara-saudara, langsung tentunya Lazarus ini straight, saudara-saudara ya. Waduh, dia rangkul Yesus. Dia ucapkan terima kasih banyak. Kalau bukan Yesus sang pemberi kehidupan, dia akan mati untuk seterusnya. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, dengar baik-baik. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kata percaya dalam 2 ayat ini 3 kali diulang-ulang. Saya juga bertanya kepada saudara yang ada di rumah masing-masing. Percayakah saudara kepada Yesus Kristus adalah sang pemberi kehidupan? Memang manusia sekali waktu akan mati. Tetapi jaminan daripada Tuhan. Ketika dia datang kembali kedua kali, yang pertama-tama bangkit adalah orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika saya dan saudara masih hidup, ketika dia datang kedua kali, langsung tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Kita melayang ke udara, haleluya, bertemu Yesus di awan-awan di sana. Ini sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena itu 3 kali ditanya, apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya? Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Yesus sang pemberi kehidupan yang kita rayakan ada di tengah-tengah saudara. Dia melihat bagaimana pergumulan saudara. Tolong dengar baik-baik. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Diizinkannya engkau menderita. Diizinkannya engkau sakit. Diizinkannya engkau mungkin menderita keuangan yang kurang. Tetapi itu diizinkan Tuhan supaya engkau dapat melihat kemuliaan Allah sesudah pekerjaannya dinyatakan kepada saudara. Itu sebabnya saudaraku, permuliakan senantiasa Yesus Kristus, percaya kepada Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya katakan selamat hari Natal. Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, hari ini kami merayakan hari Natal, yaitu kedatangan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, sang firman yang hidup itu, yang telah menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Barang siapa mengaku dia adalah Tuhan dan sudah bangkit dari antara orang mati dengan segenap hatinya, maka akan diselamatkan. Kami mengaku, kami percaya Tuhan. Baik dengan mulut bibir kami, terlebih di dalam hati sanubari kami. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah sang juru selamat. Engkau adalah sang pemberi kehidupan. Lazarus yang mati engkau bangkitkan. Demikian juga bagi kami semuanya. Mungkin ekonomi kami mati, usaha kami mati, masa depan kami mati, cita-cita kami mati. Tetapi kalau kami serahkan kepada Tuhan, kematian itu akan engkau singkirkan dan engkau bangkitkan kembali. Sehingga semuanya menjadi hidup, ekonomi kami hidup,
kesehatan kami hidup, masa depan kami hidup. Ada masa depan yang cerah bagi setiap orang percaya. Apalagi Engkau telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia dan kami rayakan kedatangan-Mu dalam Natal 2020 hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam candlelight service. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita akan nyanyikan pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Pujo Sutopo Abednego, Bapak Pendeta Yogi Mahendra, Ibu Pendeta Susana Katrin. Untuk silakan menyalakan lilin yang besar di depan. Saya mengundang perwakilan majelis dari GBI Karunia, Bapak Buliman bersama dengan Ibu Pendeta Norita Marpaung bersama dengan Bapak. Ibu Aaya. Bapak Mulyono, perwakilan dari GBI Gracia, Bapak Aliom bersama dengan Ibu. dunia yang telah tercerah dari Allah diberi Al-Masih, jadi Perwakilan dari GBI Karisma, Bapak Larto bersama dengan Ibu Eni dan Ibu Larto. Dan yang terakhir Ibu Yeklan.
sukacita Natal yang melimpah ini, kita akan sama-sama berdoa, membawa doa syafaat kita malam kudus sunyi senyap bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita, khususnya di tengah-tengah kondisi COVID yang masih mencengkeram seluruh umat manusia. Kiranya doa-doa orang benar yang dinaikkan malam hari ini membawa perubahan yang besar, sehingga memasuki tahun yang baru nanti kita percaya Tuhan membuat mujizat yang dahsyat bagi Indonesia, bagi gereja kita, sehingga semuanya boleh pulih kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Di hadapan tata hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa, perkenankan kini kami datang untuk menyembah Engkau, karena Engkau telah mengirimkan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai firman yang hidup, yang menjadi daging, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, yang telah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang sesat, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kami merayakan hari kedatangan-Mu ke dalam dunia ini, sambil kami mengingat, ya Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sekarang kami telah menginjak pada masa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kalau semua nubuatan tentang kedatangan-Mu yang pertama sudah tergenapi, maka kedatangan-Mu yang kedua kali pasti segera akan tergenapi. Itu sebabnya ketika kami merayakan Natal seperti ini, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut, menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Itu sebabnya karuniakan kami kesetiaan mengiring dan melayani Tuhan dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, Tuhan Yesus. Tahun 2020 ini kami mengalami keprihatinan oleh karena COVID-19, pandemi global melanda seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga. Tuhan Yesus, dalam sejarah manusia belum pernah terjadi bencana penyakit melanda seluruh dunia, tetapi baru kali ini terjadi. Bahkan gereja-gereja bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia tutup, tidak mengadakan kebaktian secara onsite, secara tatap muka. Tetapi puji Tuhan, Kau membuka jalan hingga setiap gereja-gereja-Mu mengadakan kebaktian online. Para hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan secara online, dan setiap jemaat di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga beribadah kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biarlah seluruh keluarga-keluarga Kristen di seluruh dunia akan semakin mendekatkan diri kepada Engkau, menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan Yesus, kini kami bersyukur walaupun di tengah-tengah keprihatinan, tetapi kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Berkati setiap keluarga-keluarga dari gereja kami, baik di GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Biar anugerah berkat-Mu semakin melimpah-limpah
baik secara jasmani dan rohani. Tuhan menjaga, melindungi, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu, sehingga kami tetap terpelihara dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, sehingga kami tetap sehat walafiat. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja-Mu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu ya Bapa, Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan lenyapkanlah virus corona dari muka bumi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, vaksin telah ditemukan dan segera akan diproduksi besar-besaran dan akan dibagikan kepada seluruh dunia. Tuhan berkati Tuhan, supaya mengedarkannya dengan edaran yang baik dan jujur. Tuhan tolong Tuhan, supaya dengan vaksin ini kami boleh mengalami imunitas untuk tidak lagi terserang corona itu Tuhan. Dan Tuhan tolong sesudah vaksin ini, para laboratorium yang bekerja sedemikian hebatnya supaya menemukan obatnya, supaya demikian ada obat yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena sehingga lekas sembuh dan tidak akan mengalami kematian. Kami berdoa biarlah Tuhan dengar doa kami untuk seluruh gereja-Mu di seluruh dunia, memohon kasih karunia daripada Tuhan. Kami mendoakan pemerintah Republik Indonesia, dari presiden, wakilnya, semua menteri-menteri, demikian juga anggota DPR RI, DPRD yang ada di daerah, supaya semuanya gubernur-gubernur, wali kota, camat, lurah, dan semuanya berikan roh hikmat, akal budi, supaya dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan keadilan, hukum ditegakkan dengan baik adanya. Tuhan, kami berdoa untuk kerukunan umat beragama. Tuhan berkati supaya Pancasila menjadi dasar negara ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kerukunan dan persatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkatilah semua yang telah terpapar dengan corona ataupun yang sudah menderita sengsara. Tuhan jamah mereka dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan bagi mereka yang sempat meninggal dunia, berikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ajar kami semuanya melaksanakan ya Tuhan, supaya dimanapun kami memakai masker, supaya kami menjaga jarak, supaya kami sering mencuci tangan, dan kalau tidak perlu kami di rumah saja. Kami mendoakan karena pemerintah sudah mengizinkan untuk bulan Januari 2021 sekolah-sekolah boleh diadakan secara tatap muka. Tuhan tolong Tuhan, supaya semuanya berjalan baik dan lancar dan tidak menjadi klaster-klaster yang baru, baik di sekolah, mulai dari sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, demikian juga universitas, dimanapun, supaya aman, sejahtera, tak ada gangguan apapun juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kini kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami merayakan Natal demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Natal yang berbahagia ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransferkan langsung ke nomor rekening yang ada tertera di layar kaca. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, waktu yang indah ini Tuhan beri bagi kami di hari Natal yang berbahagia ini Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati, kuduskan dan sucikan setiap persembahan ini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, sajak kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Sekarang saudara-saudaraku, saya akan meletakkan nama Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi milikmu. Engkau dijaga, dilindungi, disertai, diberkati. Karena Dia adalah sumber kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari boleh bersalam-salaman, suami istri, anak-anak. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal. Sekali lagi katakan, salam bagimu sekalian. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Amin. Dan tahun. Katakan, we wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. Sekali lagi katakan, and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua.